ternyata teman-teman di balik itu semua dia itu ternyata punya luka batin yang berat. Dan akhirnya dari situ, dari kejadian-kejadian itu menumpuk dan akhirnya membentuk rasa cemas. Dia memiliki anxiety disorder. Halo FYP Family, welcome back to YouTube-nya FYP Media dan Agency. Oke, bersama aku Gaby. Gimana nih kabarnya nih? Intermezzo dikit kali ya. Kalau aku ditanya nih, aku apakah baik-baik saja? Jawabannya adalah enggak sih. Tapi kita tuh harus baik-baik aja karena hidup itu terus berjalan ya. Hidup itu nggak berhenti. Jadi kalau kalian tidak baik-baik saja, tolong ceritakan ke teman terdekat ataupun bisa juga melalui kayak ya biasa kan kalau Gen Z itu curcol ya di sosmed yang sampai titik-titik itu di WhatsApp atau di Insta Story ya bisa gitu. Tapi terkadang kita tuh memang perlu cerita ya. Jadi kita nih di sini nanti aku akan membahas tentang cerita-cerita dari followers FYP Media juga yang ngalamin tentang burnout, overthinking, mental health ya, struggle soal mental health. Nah, aku harap sih para penonton nih nggak ada ya yang kayak self-diagnose ya, diagnosis sendiri by Google. Kan ada ya kalau mental health, aduh aku depresi berat, kok bisa? Iya aku cek di Google. Tolong ya teman-teman, jangan seperti itu. Kalian benar-benar harus ke psikolog atau mungkin kalau sudah parah itu bisa ke psikiater ya, sesuai dengan rujukan dari psikolog. Nah oke, balik lagi. Jadi ini cerita, aku akan menceritakan tentang salah satu cerita dari followersnya FYP di IG. Nah nanti kalau teman-teman ada cerita seru atau yang mau diceritakan ke kita, itu bisa di DM aja di IG di Instagram FYP Media ID. Bisa kirim aja nanti, halo Min, aku mau cerita dong, aku kemarin ngalamin begini. Tapi asal jangan curcol ya jadinya ya. Jadi curcol, Min, aku tadi diputusin sama pacarku, udah gitu doang. Kayaknya adminnya juga agak milih-milih nanti ya. Oke, jadi aku mau cerita dan sebenarnya waktu baca ini aku tuh mikir sih kayak, gue bisa nggak ya kayak dia? Gue bisa nggak ya hidup seperti apa yang dialamin? Karena ya aku aja merasa kalau hidupku udah berat gitu, ternyata ada orang yang lebih berat lagi gitu. Nah jadi cerita ini kita samarkan aja namanya adalah Alia. Dan cerita Alia ini bener-bener luar biasa shocking. Bener-bener aku nggak nyangka banget, oh ada ternyata ini ya kejadian di kehidupan nyata. Dan karena biasanya ceritanya tuh agak mind blowing sebenarnya sih. Jadi mungkin kita sambil dengerin aja kali ya, sambil aku ceritain juga. Dan Alia ini hidupnya itu ya kelihatan kalau dari luar tuh ya biasa aja gitu. Ya kuliah, terus keluarganya juga lengkap, dia juga banyak temen juga nih yang berteman sama dia juga gitu ya. Tapi ternyata teman-teman di balik itu semua dia tuh ternyata punya luka batin yang berat. Gila ya. Jadi dia ketika ketemu sama orang dia bener-bener yang hahaha, tapi ternyata di belakang dia punya luka yang itu tuh bener sangat menyakiti diri dia sendiri. Sejak kecil, Alia ini tuh mendapat tekanan dari keluarganya. Jadi dia harus menjadi anak yang berprestasi, harus nilainya tuh selalu bagus, dapat ranking, pokoknya benar-benar bikin orang tua itu bangga. Kalau nilainya turun, dia tuh benar-benar yang akan dibandingin nih sama anak tetangga. Dia tuh anaknya Pak RT, dia bisa ranking 1, kamu cuma ranking 2. Ya kayak gitu juga siapa ya yang nggak ngedown ya, mungkin untuk anak SD atau SMP atau SMA. Jadi dia tuh terdidik untuk menjadi anak yang harus sempurna. Tapi sebenarnya Alia ini juga capek kalau dia harus pura-pura kuat. Dia nggak mungkin selalu kuat di depan orang-orang, tapi dia dipaksa oleh keadaan untuk selalu kuat. Dan akhirnya dari situ, dari kejadian-kejadian itu,
menumpuk dan akhirnya membentuk rasa cemas. Dia memiliki anxiety disorder. Sampai di usia kuliah itu benar-benar dia overthinking parah. Jadi dia ini sampai mengalami namanya depresi klinis dan anxiety disorder yang tadi aku bilang. Dan parahnya adalah waktu dia kuliah ini nih teman-teman, dia hampir mendapat mendapat, ini mungkin nanti akan diedit, disensor, oleh dosennya sendiri. Bayangin teman-teman, lu kuliah mau mencari ilmu tapi lu malah dilecehkan oleh dosennya sendiri gitu. Dosen lu sendiri lagi, bukan yang dosen yang nggak ngajar lu nih atau orang asing, tapi adalah dosen lu sendiri. Dan dia akhirnya karena kejadian itu membuat dia trauma, dan dia tuh trauma untuk didekati oleh pria. Jadi dia ya mungkin sedikit, aku pun juga sebagai perempuan ya, kalau gue dilecehin ya siapa sih yang mau, apakah gue langsung baik-baik aja kan? Enggak ya, pasti stres, apakah aku layak untuk dilecehkan, malah jadi muncul pemikiran seperti itu teman-teman. Dan akhirnya ada masa dimana dia ngerasa kayaknya gue gak cocok deh buat hidup. Orang-orang tuh akan ngehargain gue kalau gue gak ada. Apa gue mending pergi aja ya, atau gue berhenti aja ya. Jadi dia ngerasa seperti gak berguna lagi. Dan gila ya ceritanya ya. Dia merasa ngedown akhirnya, of course itu pasti. Dan ternyata ada hal yang bikin mencengangkan adalah karena dia mengalami namanya anhedonia. Jadi semua hal itu nggak ada hal yang bisa bikin dia bahagia lagi atau bikin dia senang lagi. Dia mau melakukan aktivitasnya, melakukan kegiatannya, hobi. Kan mungkin dari kecil kita suka masak atau misalnya kita suka nonton, dia ngerasa bahwa hobi itu udah sia-sia aja, udah nggak ada warnanya lagi. Dan akhirnya untuk mengatasi rasa takutnya ini, tentu saja Alia akhirnya memberanikan diri untuk mencari bantuan profesional. Dan ini notes banget untuk teman-teman yang nonton, aku benar-benar meng-notes ini. Kalian kalau merasa kalian tidak baik-baik saja, please seek for help. Benar-benar kalian cari psikolog. Ketika kalian pergi ke psikolog, kalian tuh bukan berarti gila, bukan berarti kalian itu jauh dari Tuhan atau yang mungkin seperti orang-orang bilang ya, tapi sebenarnya kalian tuh berusaha untuk menyelamatkan diri kalian sendiri gitu. Jadi please, kalau kalian yang nonton, kalian merasa kalau kalian nggak baik-baik aja, please seek for help. It's okay to not be okay. Dan tentu saja kita semua manusia, tidak ada yang selalu kuat ya. Jadi ketika kalian ngerasa ngedown, kalian harus segera mencari bantuan gitu ya. Dan dia pikir ternyata dengan langkah besar itu, dia pergi ke mencari bantuan profesional itu, dia merasa bahwa semuanya itu membaik. Tapi ternyata dunia itu nggak bekerja sesederhana itu ya. Universe tidak bekerja sesuai sakarapmu dewe gitu ya. Jadi setelah beberapa kejadian berlangsung ya hidupnya Alia baik-baik aja, nggak baik-baik banget ya, datar aja sih, nggak yang oke banget, karena dia akhirnya menjadi pendiam, nilai kuliahnya itu juga turun, dia tidak menjadi anak berprestasi lagi, dia nggak menjadi kebanggaan keluarganya lagi. Dan akhirnya dosen itu mulai memberi dia peringatan karena nilai dia kan selalu turun nih. Dan keluarganya itu juga nggak ngerti, ini anak kenapa, kok bisa dia tiba-tiba turun sih nilainya, kok dia bisa sih jadi kayak pendiam, jadi kayak nggak semangat gitu. Nah, sampai akhirnya orang tuanya pun bilang kayak, kamu tuh kebanyakan main HP, makanya kamu tuh jangan manja.
Nah itu kan gimana ya teman-teman ya, kalau ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, kita ngerasa, ih kok gue bukannya didengar tapi gue malah jadi kayak aneh ya, kayak gue dikira aneh, gue dikira males gitu. Padahal sebenarnya gue juga berusaha kok untuk berjuang untuk hidup gue sendiri, dan itu yang dirasakan oleh Alia. Dia berjuang untuk hidup dia sendiri tapi tetap tidak dianggap oleh orang tuanya dan keluarganya juga gitu. Dan akhirnya dia mulai tenggelam dalam kesedihannya, dan dia sering malam-malam nih nangis, terus jadi susah tidur juga, terus pikirannya tuh selalu ya apa gue mengakhiri hidup gue aja, atau ya udahlah gue udah nggak mau ngapa-ngapain, gue kan udah nggak berguna. Dan cerita selanjutnya ini sebenarnya aku agak nggak expect kalau aku sendiri ya, karena Alia ini tuh karena dia tidak menemukan kenyamanan di keluarganya, tidak menemukan kenyamanan ya di teman-temannya, dia malah mencari kenyamanan lain, dan itu dianggap sama Alia adalah akhirnya dia berpikir bahwa ini hal yang normal kok buat gue, karena psikiaternya bisa menenangkan dia. Si psikiater ini sebut aja namanya Ayu, kita samarkan juga. Dia bisa membuat bisa membuat Alia ini menjadi lebih tenang. Tapi ternyata yang Ayu tidak sadari adalah dengan kalimatnya Ayu, aku di sini kok, tenang aja. Ternyata itu bisa membuat Alia merasa bahwa dia memiliki perasaan lebih dengan si psikiaternya ini. Dan ternyata Ayu mulai merasa gak nyaman, karena ya mungkin dari sisi Ayu sebagai psikiater, dia memang harus mendampingi Alia, karena Alia ini memiliki yang namanya dia depresi klinis ya, dan dia punya anxiety, apalagi dia pernah dilecehkan oleh pria, dan akhirnya dia menemukan kenyamanan itu di perempuan. Dan ini hal yang sangat shock ya ketika aku baca ceritanya, bahwa aku tidak menyangka kalau ternyata seberpengaruh itu ketika sebuah trauma ya yang dialami oleh seseorang. Dan akhirnya Alia ini juga mengungkapkan perasaannya kepada Ayu, si psikiaternya ini. Tapi setelah itu Ayu ngerasa bahwa, dan Ayu pun tahu bahwa ini hal yang salah, dan akhirnya Ayu memilih untuk menjauh akhirnya ya teman-teman, karena Ayu tahu ini bukan hal yang normal untuk dialami, dan Alia pun berhak untuk hidup sesuai dengan, ya kalau di kita kan memang menyukai sesama jenis pun belum lazim ya. Maksudnya kita di dunia timur ini tidak sebebas dan sefrontal di dunia barat. Jadi ketika ada hal yang suka sesama jenis pun sebenarnya belum terlalu, masih tabu untuk dibahas ya. Jadi memang ini aku jujur sangat shock ya waktu baca, wow, seberdampak itu ternyata ya sebuah trauma. Dan akhirnya Alia pun ketika ditolak oleh Ayu, dia pun akhirnya kayak semakin goyang, dan dia semakin kayak rasanya aku pengen, dia udah kayak, karena dia udah merasa bahwa dia kehilangan semua orang, dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan teman-temannya, dia kehilangan Tuhan, dia kehilangan keluarganya juga, dan dia kehilangan Ayu yang seorang psikiater, yang dimana dia berpikir bahwa hanya Ayu yang bisa menerima dia apa adanya, tapi Ayu memilih untuk mundur karena Alia pun merasa kayak dia lebih nyaman dengan Ayu. Tapi tentu saja ya, akhirnya setelah Alia
duduk menangis dan dia ngerasa kosong di suatu malam. Dan akhirnya tiba-tiba teman-teman, suatu hal yang tidak terduga bahwa ada nomor yang tidak dikenal itu menghubungi Alia pada malam itu, dan dia bilang, "Hai, aku lagi dengar kamu lagi berjuang. Aku juga pernah ada di posisi itu. Kalau kamu mau, kamu cerita aja, aku ngerti perasaannya." Dan Alia tuh bingung. Ini siapa? Kok aku nggak nyimpen nomor ini, dan ini siapa ya, tiba-tiba dapet kontaknya. Dan ternyata orang yang ngechat ini adalah salah satu relawan di komunitas di kesehatan mental di kampusnya tempat Alia kuliah ya. Dan pesan itu simple terdengarnya, tapi bisa bikin Alia itu akhirnya mengurungkan niatnya dia untuk mengakhiri hidupnya sendiri pada saat itu. Dan Alia akhirnya menghubungi nomor yang tidak dikenal itu, dan dia menceritakan semuanya sambil nangis tentu saja. Dan dia pertama kali dalam hidupnya Alia ini dia bisa menceritakan sesuatu tanpa dihakimi oleh siapapun. Jadi dia benar-benar full didengar tanpa dihakimi oleh orang. Dan setelah kejadian itu Alia pun hari-harinya sudah mulai berlangsung lebih baik. Dia jadi lebih ceria, dia sedikit ya mulai menemukan arah hidupnya dia ya kemana. Dan meskipun keluarganya masih tetap salah paham dengan Alia, tapi Alia memilih untuk ya sudah menjaga jarak saja, karena dia masih tetap merasa bahwa keluarganya ini tidak bisa memahami dia. Dan tapi Alia pun ngerasa karena dia berada di komunitas yang tepat, jadi dia merasa bahwa akhirnya dia memiliki semangat hidup lagi. Setidaknya ada orang yang dari komunitas Alia ternyata hidupnya lebih berat dari Alia, dan dia pun bisa menceritakan apapun di komunitas itu tanpa akhirnya harus dihakimi oleh orang lain. Begitu. Jadi dia mulai lebih dekat sama Tuhan juga, mulai lebih rajin ibadah, dan orang-orang lihatnya tuh Alia akhirnya, oh Alia tobat ya, jadi lebih kalem, jadi lebih dewasa, dan tentu saja Alia jadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Tapi kenyataannya memang perjalanan Alia ini tidak sesederhana itu dan tidak segampang yang bisa diceritakan ya, tidak segampang diketik, karena ya dibalik doa-doanya dan senyum tipisnya juga ada sesuatu yang dia belum bisa hilangkan, yaitu kenyamanan dengan perempuan. Dan dia masih menaruh harapan ke salah satu teman terdekatnya sendiri. Jadi, tapi dia percaya bahwa dia sebenarnya bisa kembali menjadi normal lagi. Jadi, buat Alia, kalau kamu nonton, semangat tentu saja, karena aku tahu rasanya bahwa ketika kita tidak dihargai oleh seseorang, kita merasa bahwa kita sudah berusaha sebisa mungkin dan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, tapi tetap tidak bisa dihargai oleh orang. Jadi, atau buat teman-teman yang ngalamin cerita seperti Alia, percayalah kalian tidak sendiri. Please seek for help. Kalau memang kalian menemukan ketidaknyamanan ketika cerita dengan psikolog atau psikiater kalian, itu tidak masalah kok kalau kalian mau mengganti lagi, mencari referensi lain. Tapi pastikan bahwa teman-teman tidak berjuang sendiri. Jadi teman-teman perlu mencari bantuan profesional juga, seperti yang dari tadi aku bilang ya. Jadi bukan hal yang gampang sebenarnya untuk menceritakan hal ini ya. Jadi aku salut banget sama Alia sudah mau menceritakan ceritanya sepanjang ini. Itu tuh bukan hal yang gampang teman-teman untuk menceritakan, karena ketika kita cerita dan kita takut nih, kayak nih orang bakal ngejudge gue nggak ya, nih orang bakal menjatuhkan gue nggak ya,
atau dia bahkan menghakimi gue, lu tuh kurang deket sama Tuhan, lu jarang ibadah. Dan itu kan cukup berdampak ya sebenarnya, jadi membuat kita tidak terlalu suka akhirnya dan memilih untuk memendam sendiri. Tapi teman-teman, kalau memang teman-teman ngerasa bahwa ketika menceritakan sama orang itu masih kurang atau dirasa tidak cukup, kalian bisa coba, aku ada tips satu, itu coba journaling, menulis di buku. Itu cukup membantu untuk aku juga, karena kita bisa meluapkan emosi ya, seperti nulis diary ya. Dulu aku masih ngalamin sih untuk nulis diary. Dear diary, hari ini aku lagi ngerasa kesel lihat doi aku jalan sama cewek lain ya, something like that ya. Jadi itu bisa dicoba teman-teman, jika teman-teman ngerasa bahwa menceritakan sama orang itu nggak cukup. Dan tentu saja teman-teman, ya aku nggak akan bosan-bosan di episode ini akan bilang seek for help. Jadi capek itu wajar sih. Jadi berhenti sendiri, berhenti sejenak, rehat, itu pun nggak masalah. Nggak ada yang melarang, selama itu bisa membuat kalian lebih baik, just go ahead gitu ya. Nah, oke. Saya nggak tahu nih saya cerita berapa lama ya. Jadi teman-teman, ini adalah cerita curhatan dari salah satu followers FYP Media yang bisa teman-teman denger ya. Dan aku thank you so much Kak Alia sudah mengirimkan chat, mengirimkan si cerita ini untuk kita bacakan ya di podcast kita. Jadi teman-teman, sekedar informasi, kalau memang mau ada hal yang diceritakan, itu bisa kirim juga melalui DM di IG FYP Media. Instagramnya adalah fypmedia.id, nanti editor bisa ditambahkan ya, fypmedia.id. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini tentang ceritanya Alia yang sangat wow ya. Aku pun membacanya juga gitu ya. Semoga teman-teman yang nonton pun juga ketika merasa tidak baik-baik aja, please lakukan sesuatu gitu ya. Jangan kalian diem aja. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe juga biar kita tim FYP semangat nih untuk podcastnya, untuk membuat podcast berikutnya. Dan kalau misalnya teman-teman ada ide atau saran, jangan sungkan untuk menghubungi kami di Instagram kami, IG-nya fypmedia.id, atau bisa kirim nanti di kolom komentar juga boleh. Nanti kita akan dipilih-pilih juga ceritanya sama tim, dan sampai jumpa di episode berikutnya.